Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tong berisi mayat ditemukan di aliran Sungai Cisadane, Tangerang. Sopir kurang konsentrasi, mobil muatan sayur di Kabupaten Serang terjun ke sungai. Program MBG di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dihentikan sementara. Sesosok mayat perempuan kondisi bugil ditemukan di dalam tong di aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Pertama kali mayat ditemukan oleh warga saat sedang mencari cacing. Petugas Polresta Metro Tangerang Kota dibantu BPBD Kota Tangerang mengevakuasi tong yang berisi mayat ke atas daratan. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membengkak. Saat evakuasi, petugas gabungan memotong bagian tong agar mudah terbuka. Saat diperiksa di dalam tong, polisi tidak temukan identitas korban. Tong plastik berwarna biru berisi mayat tersebut diduga sudah terbawa dari wilayah Bogor, Jawa Barat yang merupakan hulu Sungai Cisadane. Di mana drum plastik itu diduga ditemukan sesosok mayat, kemudian tim bergerak cepat datang ke TKP dan kita berhasil menarik drum ke tepi aliran sungai. Tadi bersama-sama kita lihat, kita keluarkan sosok mayat korban tersebut dan kita identifikasi awal diduga sosok perempuan, dan sekarang ini kita lakukan otopsi untuk melihat secara persis identifikasi korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah perempuan tersebut dibawa ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan 710.770 ekor benih lobster senilai 38,4 miliar rupiah. Ratusan ribu benih lobster tersebut dikemas ke dalam 10 koper menggunakan plastik putih dan palet kayu. Rencananya benih lobster jenis mutiara dan pasir ini akan diselundupkan ke Vietnam. Selain ratusan ribu benih lobster, polisi juga menangkap 6 orang tersangka, di mana 5 diantaranya merupakan petugas AFSEC Maskapai Lion atau Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta. Hasil penyelidikan polisi, para tersangka saling berkaitan dengan kasus yang telah diungkap sebelumnya dan telah 2 kali melakukan pengiriman. Adapun modus yang dilakukan para pelaku untuk meloloskan benih lobster tersebut kerap berubah-ubah, mulai dari menggunakan koper hingga dikirim melalui kargo menggunakan box besar. Peran yang dilakukan para pelaku juga berbeda-beda, mulai dari mengemas benih lobster hingga membantu meloloskan pemeriksaan mesin X-ray yang ada di kargo bandara. Saat ini polisi masih memburu 7 tersangka lain. Jaringan atau kelompok pelaku-pelaku pengiriman benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta yang sudah beberapa kali melakukan pengiriman. Kemudian yang kedua, kami laporkan bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh komplotan ini, jumlah benih lobster yang berhasil kita cegah untuk diselundupkan itu cukup fantastis, sebanyak 710.000 benih lobster. Jika berhasil meloloskan benih lobster, para tersangka akan mendapatkan upah mulai dari Rp1 juta hingga Rp11 juta. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara itu, benih-benih lobster yang berhasil diselamatkan dan dilepas liarkan di perairan Laut Banten untuk menjaga populasinya dan mencegah terjadinya perdagangan ilegal. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Seorang remaja bernama Febrian Syah mendatangi markas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak, Sektor Bayah. Bukan untuk melapor terjadinya kebakaran, namun remaja tersebut meminta bantuan petugas damkar untuk melepas cincin yang sulit dilepas dari jarinya. Dalam proses pelepasan cincin, petugas harus menggunakan gerinda berukuran kecil untuk memotong cincin. Selama proses pemotongan, petugas lain juga meneteskan air agar remaja tersebut tidak merasakan sakit. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya petugas berhasil melepas cincin dari jari tangan pelajar tersebut. Kita kedatangan remaja, ya, usia pelajar mungkin sekitar 16 tahun, mendatangi pos damkar sektor 5 Bayah untuk meminta tolong membukakan cincin yang tersangkut di jarinya. Menurut pelapor bahwa dia temukan di halaman sekolah lalu dipakai. Pada saat hendak dibuka, cincinnya tersangkut tidak bisa terbuka. Ya, pada akhirnya dari saran dari warga untuk mendatangi damkar Kabupaten Lebak untuk meminta tolong. Petugas damkar juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak agar selalu berhati-hati saat memakai aksesoris yang bisa membahayakan diri sendiri. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.